Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Benarkah semua nabi agamanya Islam? Mohon pencerahannya. Ada seorang anggota tentara yang sering mengundang saya di persekutuannya, mengatakan, "Pak, ini ada siaran YouTube begini, bagaimana menjawabnya?" Ternyata siaran YouTube itu isinya apa? Isinya orang Indonesia, seorang ustadz yang menceritakan bahwa ini loh, profesor dari Israel, namanya Moshe Sharon, dari Hebrew University kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa agama semua nabi-nabi dari Adam sampai Yesus itu Islam. Dan memang dikutip itu omongannya Moshe Sharon. Padahal omongannya Moshe Sharon itu intinya gini loh. Ini kan saya jelaskan, karena kita ini sendiri juga males, tidak mau cross check itu sumber yang dikutip oleh si Ustadz tadi. Saya cari sumbernya itu kan ketemu. Sekarang apa yang nggak bisa dicari di dunia maya sekarang ini? Ketemu ceramah utuhnya Profesor Moshe Sharon. Moshe Sharon itu mengajar, menjelaskan bagaimana seorang beragama itu sangat mudah mengklaim wilayah karena motivasi agama. Lalu dia memberikan contoh. Inilah contohnya. Islamisasi sejarah yang bertujuan untuk islamisasi wilayah. Itu intinya kira-kira. Jadi islamisasi sejarah untuk mengislamisasi wilayah. Dengan contoh, ini Moshe Sharon saya ngomong apa adanya. Misalnya, nabi-nabi itu dianggap Islam. Nah itu kan, maka kemudian Daud agamanya Islam, Salomo agamanya Islam. Nah Salomo kan punya bait suci yang mendirikan, bait suci kan Salomo, bait suci yang pertama itu. Nah letaknya sekarang di mana? Di Yerusalem. Yang sekarang bait suci itu berdiri di kota Daud, sebetulnya kotanya agak ke bawah itu kan. Lebih kecil, kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar. Bangsa Yehuda mengalami pembuangan ke Babel tahun 586 sebelum Masehi. Kemudian tahun 539 sebelum Masehi, berkat kebijakan yang dilakukan oleh Kores Agung, maka kemudian semua jajahannya Babel, tawanannya Babel disuruh pulang kembali ke wilayah mereka masing-masing. Lalu diberikan hak untuk mendirikan rumah ibadah bagi agama mereka masing-masing. Ini yang sebetulnya deklarasi HAM pertama kali sebetulnya. Kalau kita lacak dalam sejarah, karena jelas sekali di situ. Dan itu sumbernya tidak hanya Alkitab, ditulis dalam Isra dan Nehemia. Itu ditemukan prasasti namanya prasasti Slinder Kores Agung. Anda bisa membacanya itu dalam bahasa Akadia yang sekarang ini banyak sekali ditulis ya tentang itu. Salinan lengkap dari prasasti yang isinya pembebasan bangsa-bangsa termasuk Israel, lalu diberikan hak untuk membangun bait suci bagi Tuhan mereka masing-masing. Maka mulailah masuk ke zaman Persia, Ratu Esther, kemudian Mordekai menjawab kejahatan dari seorang bernama Haman. Lalu setelah itu dibangunlah bait suci yang kedua zamannya Isra dan Nehemia ketika bangsa Israel kemudian kembali dijajah oleh Roma. Herodes Agung memperluas bait suci itu kira-kira tahun 37 sebelum Masehi. Itu kan mulai Romawi menguasai Israel. Lalu dibawalah bait suci yang sekarang dikenal dengan bait Allah yang kedua, yang sekarang tinggal tembok barat. Orang Yahudi menyebutkan Hakotel Ma'arifi, orang Arab menyebutkan Haitun al-Mubaka, ya tembok ratapan. Nah itu kan berarti pemegang hak pertama kali yang membangun itu siapa? Salomo. Salomo itu kan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah berarti kalau Salomo sama dengan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman agamanya juga Islam, berarti asetnya itu aset Islam, kira-kira seperti itu. Itu sudut pandang seorang profesor Yahudi. Bukan berarti semua agama, semua nabi-nabi itu agamanya Islam gitu. Lucu sekali sebetulnya kalau dilihat. Tapi itu sudah bersorak-sorai mendengar YouTube semacam itu. Lalu saya kasih pelurusan lewat YouTube. Nggak begitu maksudnya. Nah saya gregetin lagi. Kok ya kebacut lagi katanya orang Jawa. Terus semua tokoh dari abad-abad sebelum Masehi agamanya Islam itu ketemu pirang perkara itu. Bingung saya. Lalu saya tunjukkan bagaimana menjelaskan orang yang sudah menjadi mabuk agama ini, korban dari fanatisme agama. Saya jelaskan gini ya. Karena agama-agama itu tidak pernah lahir di ruang hampa. Pasti agama-agama itu kan dicatat oleh sejarah. Jadi misalnya pernah ada agama namanya Hindu misalnya, ya? Ada agama namanya Hindu. Hindu itu sudah muncul kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi. Apakah ada catatan memang ada komunitas agama yang namanya Hindu? Lah ternyata ada. Namanya prasasti Behistun. Itu kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Dalam prasasti itu disebutkan ungkapan Hidusaka, Haumasaka. Hidusaka atau Hodu kalau bahasa Ibrani. Itu ada prasastinya. Lalu ada agama namanya Buddha. Benarkah ada agama namanya Buddha? Oh, ditemukan kira-kira abad ke-3 sebelum Masehi. Prasastinya di mana? Prasasti makam dari Darius Agung. Itu ada ungkapan Sakyamuni, Buddha, Dhamma, itu muncul di situ. Nah ternyata memang agama Buddha dibuktikan oleh sejarah. Kristiani, agama Kristen, ya, misalnya disebut-sebut dalam tulisan sejarawan Yunani, seorang satiris Yunani misalnya, atau disebutkan dalam tulisan seorang senator Roma sekaligus sejarawan Roma yang namanya misalnya Cornelius Tacitus yang menyebut orang-orang Kristiani pengikut Yesus yang disebut Kristus. Ada lagi sebutan Nosrim, Nasrani, yang artinya pengikut Yesus orang Nazaret.
disebutkan dalam Alkitab Kisah Rasul pasal 24 ayat 5, tapi juga disebutkan dalam dokumen Yahudi yang namanya Birkat Aminim. Kan ada semua istilah Kristianos, Kristiani, Nosrim di luar kitab suci maksud saya. Sebab kalau kita mengatakan, oh ini Kristen agama yang paling benar, dasarnya dari Alkitab, lah itu kan Alkitabnya orang Kristen. Orang Hindu kan nggak percaya Alkitab, dan kita kan tidak bisa memaksakan kitab suci kita itu untuk agama lain. Begitu juga adalah hak setiap orang Muslim untuk mengatakan inna dinna indalahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah agama Islam. Itu silakan. Tapi ketika Anda mengatakan bahwa semua nabi agamanya Islam, prasastinya mana? Yang di luar Quran itu mana yang menyebut ada agama Ibrahim agamanya Islam? Ditemukan prasasti dari zaman Ibrahim, misalnya apa prasasti Nusi atau undang-undang Lipit Istar, itu kan sejaman dengan Abraham. Tidak ada satupun agama yang namanya Islam. Gitu loh, cara berpikir historis. Sebab kalau orang Kristen cara pikirnya cara pikir pokoknya Alkitab, ya pokoknya Alkitab itu kan pokoknya. Ini kan kowe yang percaya, sing liya kan ora percaya. Itu kan hanya kamu yang percaya, orang lain kan nggak percaya gitu loh. Begitu juga Anda boleh 1000 kali mengatakan bahwa agama saya itu yang diridhoi Tuhan, silakan. Tapi itu kan klaim sepihak, bukti historisnya mana gitu loh. Nah itu kira-kira pentingnya memahami tantangan kita di masyarakat majemuk. Kalau saya ingin membuktikan bahwa ketika saya percaya orang Kristen Yesus itu disalib, saya dengan lantang berani berkata, sudah kamu tutup Alkitab itu Yesus pasti disalib. Kalau sekedar mencari fakta sejarah, ngapain kita harus membanding-bandingkan kitab suci kita dengan kitab suci orang lain? Sama-sama kepercayaan. Bagi yang percaya, monggo. Bagi yang tidak percaya, lah itu kan bukan berarti bagi dia. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.